Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, saudara-saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Pada saat ini kita mari bersatu hati, merendahkan diri di hadapan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, urapan, dan kasih setia-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami ada hingga hari ini Tuhan, semuanya karena anugerah. Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan, Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami. Kami percaya ibadah saat ini Tuhan, biar ada kuasa urapan-Mu mengalir bagi setiap kami yang pada saat ini Tuhan ibadah online ini. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Gembala sidang kami Bapak Niko, Insinyur Niko Nyoto Raharjo ada dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang mengurapi hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam keluarganya, kesehatannya, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan Engkau tambah-tambahkan lagi hikmat yang daripada-Mu. Bahkan kami mau berdoa bagi gembala rakyat kami Bapak Wieko Mulyono ada dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidupnya, dalam setiap pelayanannya Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi kesehatannya juga Tuhan Yesus.
Kami juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin gerejamu yang ada di GBI Raya 8 Grand Nusantara. Mulai dari Bapak Gembala, Bapak Riki Budianto dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau tambah-tambahkan lagi hikmat, kuasa, dan urapan mengalir dalam hidupnya. Bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan, keluarganya semuanya Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai. Bu Linda bahkan anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa bagi keluarga Pak Endang. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, bahkan setiap usaha dan pekerjaannya, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan anak-anaknya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa bagi Bu Mita, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau jaga hamba-Mu, Engkau berikan dia sukacita-Mu, Engkau berikan dia kekuatan yang baru, urapan-Mu yang baru mengalir bagi hamba-Mu, bahkan dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan anak-anaknya Tuhan Engkau memberkati mereka. Bahkan untuk setiap diakon-diakonismu, pendoamu, jemaatmu Tuhan, semuanya yang ada di gerejamu Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan. Engkau yang menyertai bahkan melingkupi kami. Bahkan kami sungguh percaya Tuhan Yesus, ibadah online 1, 2, dan 3 ada di dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan dalam setiap WL, singer, multimedia, semuanya ada dalam kendali-Mu Tuhan Yesus. Semuanya Engkau buat berjalan dengan lancar. Bahkan kami sungguh percaya di saat lagu pujian dan penyembahan kami naikkan, kesembuhan itu terjadi bagi setiap anak-anak. Kelepasan akan terjadi Tuhan Yesus. Semuanya atas kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Bapak. Bahkan juga Tuhan untuk SPK yang hari ini akan diadakan, Tuhan Engkau yang memberkati. Bahkan setiap pembicara, bahkan sahabat, semuanya Tuhan ada dalam urapan. Engkau yang menyertai, Engkau memenangkan jiwa ini Tuhan Yesus sebagai milik kepunyaan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, bagi bangsa ini biarlah belas kasih-Mu turun bagi bangsa Indonesia ini. Belas kasih-Mu turun bagi setiap umat-Mu, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Untuk di setiap kota-kota yang mengalami bencana Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita-Mu, berikan mereka kemampuan untuk melewati apapun yang boleh Engkau izinkan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa yang tak terbatas Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu. Bahkan setiap anak-anak Tuhan akan bangkit di bangsa ini Tuhan. Kami percayakan generasi Yeremia akan bangkit bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan pencurahan Pentakosta yang ketiga akan terjadi mulai dari bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpah bagi bangsa ini. Bahkan khususnya kami mau berdoa bagi setiap orang-orang Tuhan Yesus, yang dimana saat ini yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang sakit Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan yang baru. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Bahkan kami sungguh percaya Tuhan Yesus, di saat mereka kehilangan keluarganya, berikan mereka sukacita-Mu, berikan mereka kekuatan-Mu yang baru daripada-Mu mengalir bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau akan memulihkan bangsa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan Bapak Wakilnya Ma'ruf Amin ada dalam tangan kuasa-Mu. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka pengurapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil berdasarkan seturut dengan kehendak-Mu. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan, mulai dari kota-kota hingga sampai ke pelosok, hingga sampai ke dusun-dusun, bahkan sampai ke pulau-pulau. Kami percaya Tuhan, ada lawatan Allah yang sungguh luar biasa. Bahkan setiap anak-anak Tuhan akan bangkit. Setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau kirim ke pelosok-pelosok untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kebenaran-Mu, bahkan berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Bahkan kami khususnya mau berdoa Tuhan bagi kota Bekasi. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan mengalir bagi kota Bekasi Tuhan Yesus, yang terkena dampak banjir Tuhan. Kami percaya Engkau berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Bahkan kami percaya, biarlah hanya di dalam perlindungan Tuhan, dengan kepaksaan-Mu Engkau menudungi kami Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menjawabnya Tuhan. Bahkan Engkau mempersatukan setiap gereja-gereja yang ada di bangsa ini. Setiap anak-anak Tuhan akan bersatu hati, berseru memohon belas kasih-Mu turun bagi setiap umat-Mu.
pengampunan-Mu Tuhan turun bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus untuk menaikkan pujian dan penyembahan, karena kami sungguh percaya Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang membangkitkan setiap rumah tangga Tuhan. Bahkan Engkau yang memulihkan setiap imam-imam yang ada di dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan, setiap istri akan menjadi tiang doa bagi setiap rumah tangga. Bahkan setiap anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami percayakan ibadah ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan ibadah anak sekolah minggu, GATS, DNA, semuanya ada di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi. Bahkan setiap yang melayani hari ini Tuhan, bahkan pembicara, bahkan kebenaran firman-Mu kami percaya jatuh di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang menerima segala pujian dan penghormatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, mari bersama-sama hari ini kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selamatnya selalu baru dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun
Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang di altarnya. Kita mau menikmati saat-saat terindah dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
Tuhan Yesus memenuhi setiap kami Tuhan. Yes Lord. Menikmati kasih
worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Once again, sing it, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya,
Ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Grand Wisata yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Saya percaya kuasa Tuhan, jamahan, urapan Tuhan tetap nyata atas setiap kita di rumah kita masing-masing. Sebelum lebih jauh lagi, perkenalkan nama saya adalah Ibu Tio Mari, saya dari Kabar Baik. Dan saya berterima kasih untuk Pak Riki yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan firman pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan memberi kami sehat, memberi kami kuat, bahkan proteksi Tuhan tetap sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar ada hikmat pengertian daripada Tuhan yang mengalir kepada kami. Sehingga setiap rahasia-rahasia ilahi Tuhan singkapkan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang hari ini sedang mendengarkan khotbah saya. Karena saya mengetahui di GBI Grand Wisata sedang bicara mengenai the year of integrity atau tahun integritas, maka kali ini saya akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua tetap dapat berintegritas di tengah situasi yang rasanya tidak menentu ini dan tidak pasti. Saya berdoa semua jemaat hari-hari ini tetap dalam proteksi Tuhan yang sempurna. Tuhan memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, sehingga walaupun kita ada dalam situasi yang tidak pasti ini, tapi kita tetap bisa menjadi orang tua yang bisa menunjukkan integritas kita kepada anak-anak yang ada di rumah kita. Karena itulah tema khotbah kali ini saya berikan judul Parents with Integrity atau orang tua yang berintegritas, ya. Kita akan belajar dari suatu tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali, yaitu Abraham.
karena dia terkenal dengan imannya yang luar biasa, dengan ketaatannya. Dan kali ini saya akan membahas 2 kisah sekaligus dari tokoh Abraham ini. Kisah pertama dari pasal 22 mengenai kepercayaan Abraham diuji, dan kisah kedua nanti kita akan bahas dari pasal 24 mengenai kisah Ribka dipinang bagi Ishak. Nah, kisah yang pertama dalam pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19, saya hanya akan bacakan beberapa ayat saja. Saya mulai dari ayat pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti kita ketahui bahwa saat itu Abraham memiliki anak Ishak ketika usianya sudah 100 tahun. Dalam usia yang sangat lanjut sekali. Dan Abraham menunggu. Sebelumnya itu kurang lebih sekitar 25 tahun. Abraham menunggu sehingga lahirlah Ishak dari keturunannya dengan istrinya yaitu Sarah. Penantian yang sangat panjang. Karena itu Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Dan ketika firman Tuhan berkata atau perintah Tuhan disampaikan kepada Abraham, tentu ini merupakan hal yang sangat berat sekali yang harus dialami oleh Abraham. Tapi sekali lagi kita tahu dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang dicobai melebihi dari kekuatannya sendiri. Karena itu kita tahu kalau Tuhan izinkan Abraham saat itu mengalami pencobaan yang berat, berarti Abraham adalah orang yang sangat hebat. Tuhan tahu kapasitasnya, Tuhan tahu kemampuannya, bahwa Abraham sanggup mengalami atau sanggup menyelesaikan setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Nah, poin pertama yang ingin saya sampaikan dalam kisah Abraham ini adalah ketaatannya secara langsung. Ya, dalam ayat yang ketiga dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi Abraham tidak menunda-nunda. Abraham langsung melakukan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ini sungguh hal yang luar biasa. Padahal saat itu kita ketahui bahwa Abraham sangat mengasihi Ishak. Bagaimana mungkin dia harus mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak yang dikasihinya, sebagai kurban bakaran. Tapi dalam kisah pasal 22 ini sama sekali kita tidak menemukan keberatan dari Abraham. Tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Abraham bertanya, "Mengapa Tuhan? Mengapa harus saya persembahkan Ishak kepadamu sebagai kurban persembahan? Mengapa tidak domba saja seperti biasanya?" Tidak ada kata yang yang dituliskan dalam Alkitab ini yang menunjukkan keberatan dari Abraham. Nah, Bapak Ibu, ketaatan secara langsung ini rupanya menjadi sebuah gaya hidup yang sering dilakukan oleh Abraham. Jadi dalam perikop-perikop sebelumnya, ketika Abraham diperintahkan oleh Allah, Abraham tidak pernah menunda-nunda. Abraham langsung
melakukannya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan ya, seorang penafsir berkata seperti ini, God's beheads are not to be questioned but executed. Artinya apa? Perintah-perintah Allah tidak untuk dipertanyakan tetapi untuk dilaksanakan. Inilah yang kita pelajari hari ini. Perintah Tuhan tidak untuk dipertanyakan tetapi untuk dilaksanakan. Bagaimana kita sebagai orang tua? Apakah ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada kita lalu kita langsung melakukannya, atau justru kita menunda-nunda? Saat Tuhan mau kita berdoa setiap pagi, apakah kita melakukannya dengan setia di hadapan Tuhan? Waktu Tuhan minta kita memperkatakan kata-kata berkat untuk anak-anak kita, apakah kita melakukannya dengan rutin setiap hari kepada anak-anak kita? Waktu Tuhan meminta kita untuk membangun mezbah doa di rumah kita bersama dengan anak-anak kita, apa kita langsung melakukannya tanpa menunda-nunda? Jadi kita mau mulai sebuah kebiasaan yang baru, yaitu tidak menunda. Kita mau mulai sebuah kebiasaan baru, yaitu taat tanpa bertanya, ya. Kadang-kala banyak orang selalu menunda setiap apa yang diperintah Tuhan, ya, tapi jadi marah kalau Tuhan tidak mengabulkan doa-doanya. Jadi kita perlu untuk cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan setiap perintah Tuhan dengan taat, atau kita selalu menundanya? Dalam ayat berikutnya dikatakan ya, selama 3 hari Abraham pergi menuju ke bukit yang ditunjukkan Allah kepadanya. Dan 3 hari ini perjalanan yang panjang loh Bapak Ibu. Ini bukan perjalanan yang sebentar, ya. Ini memerlukan waktu yang cukup lama, dikatakan selama kurang lebih 3 hari. Tapi selama 3 hari itu sekali lagi Abraham tidak mundur. Dia tetap pada komitmennya akan ketaatannya kepada Tuhan. Dia bisa saja selama 3 hari perjalanan itu dia merasa kayaknya nggak mungkin nih saya lakukan hal ini. Tapi tidak loh, Abraham melakukannya dengan setia. Dan itulah poin pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Lalu kemudian hal yang kedua yang ingin saya bagikan adalah di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saat itu Tuhan belum bilang, Tuhan belum mengatakan bahwa Ishak tidak jadi dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Tetapi di ayat ke-5 ini dengan sangat jelas sekali Abraham berkata kepada bujang-bujangnya bahwa kami akan kembali lagi ke sini. Kata kami itu berarti Abraham dan anaknya Ishak. Jadi hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah kita belajar iman yang sangat besar yang dimiliki oleh Abraham. Abraham percaya bahwa dia akan kembali lagi ke rumahnya dengan selamat bersama dengan anaknya yang dikasihinya. Abraham sangat percaya bahwa yang dipersembahkan nanti itu bukanlah Ishak, walaupun Allah belum mengatakannya pada saat itu. Luar biasa bukan? Iman yang besar yang diberikan Abraham, yang ditunjukkan Abraham, ini transfer kepada anaknya Ishak. Kenapa? Karena di sini juga tidak disebutkan bahwa Ishak membantah, bahwa Ishak menolak, bahwa Ishak dia lari pergi dan kembali lagi kepada bujang-bujangnya, ya. Di sini dikatakan mereka berdua berjalan bersama-sama, ya. Saya bacakan ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, ya. Jadi mereka keduanya berjalan bersama-sama,
Ya, tidak ada keberatan dari Ishak. Kenapa Ishak bisa memiliki hati yang begitu tenang? Karena dia percaya kepada ayahnya. Dia sudah melihat betapa ayahnya disertai dan diberkati Tuhan luar biasa. Ishak sudah pasti mendengar kisah bagaimana ayahnya Abraham menanti kelahiran Ishak. Jadi dia sudah melihat iman yang besar yang diberikan oleh Abraham kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan juga kepada Ishak anaknya. Inilah yang membuat Ishak tenang berjalan bersama dengan Abraham, ya. Lalu kemudian ada sebuah dialog yang menggetarkan hati karena dikatakan demikian di ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah lah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saat itu diperkirakan usia Ishak sekitar 14 sampai dengan 15 tahun. Jadi kita tahu bahwa Ishak ini bukanlah anak yang bodoh. Ya, dia sering sekali melihat bagaimana Abraham mempersembahkan korban bakaran. Jadi dia tahu ketika mereka berjalan menuju ke Bukit Moria dan di samping mereka tidak ada domba yang dipersembahkan, ini akan menimbulkan ketakutan pada anak usia 14 tahun. Bukan hal yang mudah bagi Ishak, tapi jawaban Abraham yang mengatakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku, ini sudah sangat menenangkan hati Ishak. Karena sekali lagi Ishak melihat iman yang besar yang ditunjukkan oleh Abraham kepadanya. Bahkan ketika prosesi Ishak diikat ya di atas kayu bakaran, dan ketika Abraham siap untuk menikam Ishak juga tetap tenang. Dia tidak memberontak, dia tidak lari, dia tidak kembali kepada bujang-bujangnya, karena dia melihat iman yang besar yang ditunjukkan oleh Abraham. Sampai satu ketika malaikat Tuhan berteriak, "Jangan kau bunuh anak itu." Dan malaikat Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti kurban bakaran yang harusnya Ishak yang dipersembahkan. Luar biasa, ini sebuah contoh yang sangat membantu kita untuk kita sama-sama belajar punya iman yang besar seperti iman Abraham. Jadi Bapak dan Ibu, ada sebuah cerita yang sangat menakjubkan sekali tentang Charles Blondin, seorang pemain akrobat dari Prancis. Pada tahun 1860, Charles Blondin merupakan orang pertama yang berhasil menyeberangi air terjun Niagara hanya di atas seutas tali. Ini luar biasa sekali, ya. Semua orang datang ya dari Amerika, dari Kanada. Mereka bertepuk tangan setiap kali atraksi itu dilakukan oleh Charles Blondin. Sampai satu ketika Charles Blondin memberikan sebuah challenge. Dia bertanya kepada para penonton yang ada, "Apakah kalian percaya kalau saya dapat menggendong orang untuk menyeberang di atas seutas tali di air terjun Niagara ini?" Ya, semua penonton langsung mereka berteriak, "Kami percaya, kami percaya, karena engkau orang yang hebat, engkau sudah mempertunjukkannya kepada kami." Lalu kemudian Charles Blondin bertanya kepada penonton, "Siapakah yang mau saya gendong untuk menyeberangi air terjun Niagara ini?" Waktu Charles Blondin bertanya seperti itu, tidak ada satupun penonton yang mau memberikan dirinya digendong oleh Charles Blondin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya, kisah ini menjadi ilustrasi yang sangat unik sekali karena menggambarkan keadaan kita sesungguhnya sebagai seorang Kristen, ya.
Kadang-kala kita sebagai orang tua sering bilang di mulut kita bahwa kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita percaya kepada mujizat Tuhan, kita percaya Tuhan kita masih Tuhan yang sama, yang sanggup untuk memberikan jawaban atas setiap doa-doa kita. Tapi ketika Tuhan menantang kita melewati padang gurun, melewati pergumulan, dan berjalan di atas seutas tali, kita sering takut, kita sering ragu, kita sering merasa, aduh jangan Tuhan, jangan saat ini, jangan berikan ujian yang begitu berat kepada saya. Padahal kita digendong loh sama Tuhan. Kita gak berjalan sendiri loh, kita digendong sama Tuhan. Nah, iman yang besar yang ditunjukkan oleh Abraham ini sudah menjadi bukti nyata bahwa Abraham seorang manusia yang sama seperti kita. Dia mampu melakukannya. Dia mampu berjalan di atas seutas tali tersebut karena dia tahu ada Allah yang menggendongnya. Demikian juga dengan kita, orang tua yang saat ini kita mungkin mengalami situasi, mengalami kesulitan, mengalami kebingungan ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan, bagaimana Tuhan bisa menolong kita dalam masa pandemi ini, bagaimana Tuhan bisa memproteksi kita dari virus COVID-19 ya. Nah, milikilah iman yang besar seperti yang dimiliki oleh Abraham. Saya sudah menyampaikan kisah yang pertama tadi mengenai kepercayaan Abraham diuji, dan sekarang saya akan membahas kisah yang kedua dalam 2 pasal berikutnya dengan judul Ribka dipinang bagi Ishak. Ini sangat panjang sekali karena dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-67, tapi sekali lagi saya hanya akan membacakan beberapa saja. Saya mulai dari ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam, tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Nah, dalam kisah yang kedua ini kita belajar satu hal yang sangat unik sekali, di mana ya saat itu Abraham dan hambanya yang dipercaya yaitu Eliezer, mereka sibuk berunding mencarikan pasangan untuk anaknya Ishak. Sedangkan Ishak saat itu tidak ada dalam konteks pasal 24 ini, di mana Ishak mengemukakan pendapatnya mengenai pasangan hidup. Jadi hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan selain tadi ketaatan langsung dan iman yang besar adalah Abraham memiliki prinsip atau nilai-nilai yang sangat penting yang ditanamkan kepada Ishak anaknya ya. Abrahamlah yang memutuskan, yang memilih, yang menentukan pasangan buat Ishak. Kenapa? Karena Abraham ingin memastikan bahwa pasangan yang nanti akan menjadi istri daripada Ishak adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Karena itulah Abraham tidak mau mengambil seorang perempuan dari Kanaan, tanah Kanaan di mana mereka tinggal saat itu. Karena di tanah itu orang-orang perempuan-perempuan di sana mereka belum beribadah kepada Allah Israel. Jadi Abraham memutuskan hambanya yang dipercaya itu yaitu Eliezer untuk kembali ke tanah kelahirannya, ke daerah Mesopotamia, ketemu kepada sanak keluarganya. Karena Abraham mau memastikan bahwa istri Ishak itu adalah orang
yang beribadah kepada Tuhan, adalah orang yang takut akan Tuhan, adalah orang-orang yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya, dan di dalam kisah ini sekali lagi tidak ada komplain, tidak ada keberatan dari Ishak, ya. Bahkan sempat di sini dikisahkan hambanya Eliezer ragu, ya, apakah dia bisa mendapatkan seorang perempuan seperti yang diharapkan oleh Abraham. Tapi Abraham sekali lagi mentransferkan imannya kepada hambanya dengan mengatakan bahwa jangan takut. Kenapa? Karena malaikat Tuhanlah yang akan menuntun berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi sangat jelas sekali bahwa di sini yang menuntun perjalanan dari hambanya Eliezer adalah malaikat Tuhan. Jadi sangat jelas sekali di sini bahwa yang memilih pasangan hidup untuk Ishak adalah malaikat Tuhan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan Abraham sebelumnya. Dan hambanya Eliezer sukses mendapatkan istri seperti yang dikehendaki oleh Abraham. Dalam ayat selanjutnya ya dikatakan di ayat 62, adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah dia. Dari kisah ini sangat jelas sekali bahwa Ishak tidak tahu, ya, bahwa Ishak dia tidak mengetahui bahwa Abraham dan hambanya Eliezer sudah menentukan pasangan hidup untuk Ishak. Tapi yang sangat menarik sekali di ayat berikutnya dikatakan di ayat 66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Ya, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ya, jadi Ishak baru tahu kemudian karena Eliezer baru menceritakan setelah kepulangannya kepada Ishak dan Ishak tidak menolak. Ishak malah membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan dikatakan Ishak mencintainya. Dia memiliki hati yang tenang. Itulah gaya hidup dari Ishak. Hati yang tenang dan mempercayai akan setiap keputusan dari ayahnya. Itu membuat dia bisa melakukan segala yang terbaik dalam hidup Ishak. Dia bisa mencintai Ribka karena dia tahu itu sudah dipilih oleh ayahnya. Ya, dan melalui perjalanan panjang itu dia juga tahu malaikat Tuhanlah yang menuntun hambanya untuk mencarikan pasangan buat Ishak. Jadi Ishak memiliki kepercayaan yang penuh kepada ayahnya. Ya, ini sungguh sesuatu yang sangat kita damba-dambakan sebagai orang tua. Sebagai orang tua tentu kita ingin sekali memiliki anak seperti Ishak, ya, memiliki seorang anak yang hatinya tenang, yang mempercayai ayahnya dalam segala situasi. Ya, bagaimana Ishak bisa memiliki hati yang tenang dan dia bisa percaya kepada ayahnya karena ayah sudah menanamkan prinsip-prinsip yang benar. Ayah sudah menanamkan nilai-nilai yang benar. Sekarang kembali lagi kepada kita sebagai orang tua. Apa
apa yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita? Apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka? Apa kita menuntun mereka dalam kebenaran firman Tuhan? Apa kita mengasihi anak kita seperti Kristus mengasihi kita? Apakah kita mengajarkan anak-anak kita untuk mereka beribadah kepada Tuhan? Setiap hari Minggu datang ke gereja, atau mungkin saat ini setiap hari Minggu mereka bisa beribadah online, mengikuti kebaktian Sabtu, mengikuti kebaktian sekolah Minggu, atau anak-anak kita dituntun untuk mereka bisa melakukan firman Tuhan, sama-sama mempraktekkan kebenaran dari apa yang sudah mereka pelajari. Prinsip yang sangat jelas yang ditanamkan oleh Abraham ini menjadi contoh dan teladan yang sangat baik bagi kita sebagai orang tua. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat. Masih banyak kesempatan yang Tuhan bukakan. Kalau saat ini Tuhan bukakan kairosnya, di mana kita bisa berubah dan kita bisa mulai menuntun anak-anak kita dan memberikan banyak kebenaran firman Tuhan dalam setiap didikan kita. Ayo kita mulai lakukan dari sekarang. Ada sebuah kalimat yang mengatakan seperti ini, ya. Sebentar ya. Integrity means always doing what is right and good, regardless of the immediate consequences. Artinya adalah integritas itu selalu melakukan apa yang baik dan benar, terlepas dari segala konsekuensi yang ditanggungnya kemudian. Ya, sama seperti Abraham ya. Dia percaya ketika dia melakukan, dia taat melakukan perintah Tuhan. Dia tetap memiliki iman dan kepercayaan yang besar kepada Tuhan, dan dia tetap menanamkan prinsip-prinsip yang benar kepada anak-anaknya. Walaupun mungkin ada konsekuensi di belakangnya yang harus dia tanggung, tapi dia tetap melakukannya dengan setia. Itulah integritas. Itulah yang Tuhan kehendaki. Apakah kita sebagai orang tua dapat terus berintegritas pada zaman-zaman yang sulit saat ini, di mana dunia sudah penuh dengan kekacauan, di mana dunia sudah penuh dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat? Tapi apakah kita tetap bisa berintegritas sebagai orang tua? Tetap jujur dalam perkataan-perkataan kita, tetap bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, memberikan contoh yang baik dengan berdoa dengan setia kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dengan setia setiap hari dalam hidup kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Saya percaya Bapak dan Ibu, seluruh jemaat GBI Grand Wisata, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan memberikan kita hikmat dan pengertian sehingga mempermampukan kita sebagai orang tua untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita akan berdoa Bapak dan Ibu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan melalui kisah Abraham pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu kami tidak memberikan hal-hal yang baik dan benar, tidak memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak-anak kami, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ada begitu banyak waktu yang mungkin kami tidak bisa berikan dengan baik kepada anak-anak kami. Tapi hari ini Tuhan, ketika Tuhan memberikan kairos kepada kami, kesempatan untuk kami berubah, kami mau untuk memperbaiki diri kami Tuhan. Kami mau lebih taat lagi, kami mau lebih memiliki iman yang lebih besar lagi Tuhan. Bahkan kami mau menanamkan nilai satu persatu kepada anak kami, sehingga kelak Tuhan bisa melihat bahwa kami adalah orang tua yang berintegritas, yang tetap melakukan perintah Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kami. Kami tahu sebagai manusia kami lemah, tapi kami ya Tuhan yang kuat. Karena itu Tuhan, kami minta Roh-Mu Tuhan memimpin kami, mempermampukan kami, menolong kami, bahkan menuntun kami. Sehingga sebagai orang tua, kami terus dipermampukan untuk mendidik anak-anak kami dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan kita sudah memuji, menyembah Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberikan
memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa bagi persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sungguh hadirat-Mu, sungguh firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Sehingga persembahan ini berguna bagi pelebaran kerajaan surga-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung beribadah melalui Zoom bersama-sama kami. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan apabila Bapak Ibu belum punya ibadah yang menetap, kami undang kembali untuk minggu depan bersama-sama kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pengumuman ke Bapak Ibu semuanya. Pengumuman yang pertama, ibadah Minggu tanggal 7 Maret akan disertai dengan perjamuan kudus dan perpuluhan. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan baik di rumah supaya kita dapat menikmati dan diberkati melalui ibadah ini. Pengumuman yang kedua, menara doa akan dilaksanakan pada hari Selasa 2 Maret pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama kita menghadiri menara doa, memuji, menyembah, serta berdoa kepada Tuhan. Pengumuman yang ketiga, rumah doa dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 10:30 melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang rindu menyembah Tuhan pada siang hari dan punya kesempatan dan waktu, saya undang bersama-sama kita untuk menyembah Tuhan di hari Kamis jam 10:30 siang. Pengumuman yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan penyerahan anak, baptisan, BP2N dapat menghubungi nomor sekretariat yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.